Masih. Satu lagi ya. Ya, satu lagi Bang Iben sebentar ya. Dari Cahudin Udin. Nah, beliau dulu waktu muda sering melakukan dosa tertentu dan alhamdulillah sudah berhenti, Ustaz. Apakah selain berhenti dan bertaubat perlu juga melakukan sholat taubat? Masya Allah. Naam, ahibati fillah. Sholat taubat itu bukan sebuah keharusan agar tobat itu diterima. Tapi syarat tobat, syarat. Artinya kalau syarat nggak terpenuhi, nggak diterima tobatnya. Syaratnya tadi udah disampaikan. Yang pertama adalah menyesali, meninggalkan, dan tidak bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau yang kita lakukan kezaliman kepada manusia, berarti kita harus minta maaf sama mereka. Adapun sholat taubat, itu pelengkap. Boleh jadi orang itu sedang tidak sholat, makanya perempuan, makanya sedang datang bulan. Nah, gimana anak mau taubat? Enggak, sholat itu bukan persyaratan. Hanya saja Nabi SAW menjelaskan, apabila seorang berbuat dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah, hendaklah dia ambil wudhu. Jadi ini anjuran agar dia menyempurnakan taubatnya, menyempurnakan dia membersihkan dirinya dengan cara apa? Dia berwudhu, menyempurnakan wudhunya, kemudian dia sholat, khusyuk sholatnya, insya Allah dosanya diampuni. Tapi ingat, sholat ini sholat bukan sholat rutin seperti rawatib ya. Tapi sholat ketika memang kita berbuat dosa dan hendak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan tiap malam mana sholat taubat, enggak. Engkau tiap malam sholat malam aja, sholat tahajud. Tapi kalau suatu saat engkau memang berbuat dosa dan hendak bertobat, syarat yang 3 dilengkapi, sempurnakan dengan sholat taubat, itu menjadi pelengkap aja seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustadz, jazakallah khairan Ustadz, luar biasa yang disampaikan, materi ini disampaikan pada malam hari ini. Semoga kami semua yang mengikuti kajian Ustadz pada malam hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketetapan hati, ketegaran iman agar senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi, dan utama lagi tentunya meninggalkan seluruh perbuatan-perbuatan buruk dan tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu dan menyesalinya. Baik, itulah tadi teman-teman kajian bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Baik Ustadz, kita akhiri kajian pada malam hari ini Ustadz. Tafadol kalau antum ingin menutupnya Ustadz. Masya Allah. Baik, ahibati fillah. Tadi sudah disampaikan sebenarnya tidak ada kata terlambatnya. Nasihat ana, perbanyak istighfar. Jangan merasa sudah bersih. Kalau Nabi SAW saja sekali duduk 100 kali beliau istighfar. Maka insya Allah kita, ya kalau bisa lebih, pasti paling tidak sama dengan Nabi SAW. Karena kita banyak dosa, dan istighfar ini akan terus membersihkan dosa-dosa kita. Jangan nunggu berbuat dosa baru istighfar. Setelah sholat Nabi istighfar. Orang yang sholat itu di penghujung malam, ketika selesai sholat malam di waktu sahur, kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan tobat ini makomnya yang bisa dikatakan semua orang harus melewatinya. Nabi SAW di akhir hayatnya turun kepada beliau surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sejak turun ayat ini, Nabi kalau ruku dan sujud yang awalnya lebih suka membaca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, tapi sejak turun ayat ini beliau lebih sering membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang mati husnul khatimah. Anda kembalikan ke Bang Iben. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Baik.